Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AI with Rapid Miner. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Rapid Miner yang beranggotakan saya sendiri, Almer Raffi Prismanto, dengan ujung NPM 092. Yang kedua di sini ada Siwi Ainun Ginanjar dengan ujung NPM 120. Yang ketiga di sini ada Muhammad Rafi Oktavia dengan ujung NPM 104. Yang keempat, di sini ada Ahmad Gipari Akbar dengan ujung NPM 110. Yang terakhir ada Agus Budi Hartono dengan ujung NPM 121. Di sini kami yang pertama akan menjelaskan tutorial cara unduh dan instalasi Rapid Miner. Yang kedua ada introduction, pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner. Yang ketiga ada problem, deskripsi persoalan kasus. Yang keempat demo aplikasi. Yang pertama di sini ada tentang Rapid Miner yang akan dijelaskan oleh Siwi. Kepada Siwi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rapid Miner. Rapid Miner pertama kali dikembangkan di Universitas Teknik Dortmund, Jerman pada tahun 2001 sebagai proyek penelitian bernama Yale Yet Another Learning Environment. Pada 2007, proyek ini berubah nama menjadi Rapid Miner dan mulai berkembang sebagai produk komersial. Alat ini dirancang untuk memudahkan proses analis data dengan antarmuka drag and drop, sehingga pengguna tanpa keahlian pemrograman dapat melakukan data mining. Perusahaan Rapid Miner didirikan di Jerman dan Amerika Serikat pada tahun 2013, menarik banyak investasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Sejak itu, Rapid Miner terus menambahkan fitur seperti integrasi dengan R dan Python, serta otomatisasi mesin learning menjadikannya salah satu platform analisis data yang paling populer di dunia. Yang kedua, di sini kami akan menjelaskan tentang cara download Rapid Miner. Yang pertama-tama boleh diinstal sesuai dengan link yang ada. Kemudian buat akun terlebih dahulu untuk login dan agar supaya bisa mendownload Rapid Miner. Setelah itu melakukan instalasi Rapid Miner pada sistem, jalankan file install Rapid Miner yang telah di-download sehingga muncul tampilan seperti pada gambar, kemudian klik Next. Setelah itu, klik I agree untuk melanjutkan instalasi. Lalu pilih install untuk melakukan proses instalasi, kemudian akan menampilkan progres dari proses tersebut seperti pada gambar. Setelah itu, pilih finish untuk menyelesaikan install, mengatur destinasi aplikasi akan disimpan, dan klik use the Rapid Miner license system dan klik next. Untuk menjalankan Rapid Miner, centang checkbox seperti pada gambar di samping, dan klik I accept untuk menyetujui lisensi persetujuan. Lalu masukkan akun yang sudah dibuat pada awal tadi. Seperti inilah tampilan awal pada Rapid Miner. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siwi yang telah menjelaskan cara instalasi Rapid Miner. Yang kedua di sini ada pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner yang akan dijelaskan oleh Agus. Kepada Agus dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Untuk lingkungan kerja yang pertama ada perspektif dan view-nya. Yang pertama ada start. Start adalah menu yang digunakan untuk menampilkan beberapa tindakan yang digunakan untuk proses tersebut. Yang kedua ada recent. Recent digunakan untuk menampilkan proses yang baru saja dan sebelumnya dijalankan. Yang ketiga adalah learn. Digunakan untuk melihat konten pembelajaran yang lebih detail tentang Rapid Miner. Next. Nah, yang ini ada view dari repository.
Yang pertama itu ada import data, digunakan untuk mengimpor kumpulan data dari komputer Anda dalam format Excel dan CSV. Training resource berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner untuk pembelajaran. Yang ketiga ada sampel, contoh jenis data yang digunakan untuk proses penilaian. Yang keempat adalah local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Terus ada view operators, data akses untuk menampilkan repository. Ada blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata. Ada cleansing untuk tahapan praproses data. Ada modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan ada scoring untuk pengambilan model dari modeling. Ada validation untuk mengukur kualitas performansi dari model atau modeling. Ada usability untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Terus ada view proses, lembar atau halaman proses ini digunakan untuk merancang kumpulan dan set fungsi operator yang diprogram secara visual. Terus ada menu play button. Yang pertama untuk menekan tombol play. Terus yang kedua ada memilih menu proses atau run. Yang ketiga ada menekan tombol F11 pada keyboard. Baik, terima kasih kepada Agus yang telah menjelaskan lingkungan kerja RapidMiner. Di sini saya akan membacakan problem deskripsi yang kita menggunakan. Yang pertama di sini ada klasifikasi kelulusan siswa. Prediksi kelulusan siswa adalah topik yang berfokus pada pemanfaatan data untuk memperkirakan peluang siswa lulus dari suatu program pendidikan atau jenjang sekolah tertentu. Dalam dunia pendidikan modern, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelulusan siswa, seperti nilai akademik, tingkat kehadiran, partisipasi, dan kegiatan ekstrakurikuler, dan kondisi sosial ekonomi. Dengan menggunakan analisis data dan teknik pembelajaran mesin, sekolah dan institusi pendidikan dapat mengidentifikasi siswa yang berisiko tidak lulus dan mengambil langkah-langkah intervensi dini untuk mendukung mereka. Yang kedua, ada clustering data pengunjung mall. Data pengunjung mall adalah kumpulan informasi yang mencakup perilaku preferensi dan pola kunjungan, waktu kunjungan, durasi kunjungan, frekuensi kunjungan, dan demografi pengunjung. Dengan menganalisis data ini, manajemen mall dapat memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan tata letak mall, meningkatkan pengalaman berbelanja, serta merancang promosi atau event yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada demo aplikasi kepada Rapi untuk klasifikasi dipersilakan. Kasih nomor. Baik, terima kasih kepada Kela. Dia nggak sebenarnya sejalan kita ayat itu tampilannya. Hah? Iya, sok. Sudah. Baik, terima kasih kepada Almer selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi dari RapidMiner. Di sini saya mempunyai dua model klasifikasi dengan dua metode yang berbeda. Di sini saya memakai decision tree dan naive Bayes sebagai perbandingan model mana yang lebih baik secara akurasinya. Baik, langkah yang pertama, di sini saya menggunakan read CSV untuk membaca file yang
sudah ada. Jadi kita bisa langsung aja di run, dilihat dulu aja si apa datanya. Contohnya seperti ini untuk data-datanya. Lalu untuk selanjutnya ada generate attributes. Di sini fungsinya itu untuk generate atribut atau kolom baru. Di sini saya akan menambahkan kolom baru, yaitu kolom lulus dengan function expression-nya itu kayak gini. Jadi di sini tuh sistemnya point. Di sini ada kondisi if yang dimana host studied apabila lebih dari 20 akan mendapatkan poin 1. Terus attendance apabila nilainya lebih dari sama dengan 80 akan mendapatkan nilai 1. Lalu yang selanjutnya juga sama, kecuali di sini saya mengklasifikasikannya berdasarkan mana kolom-kolom yang lebih penting gitu. Untuk motivation level, parental involvement, dan access to resource ini akan mendapatkan 0,5 untuk nilainya. Nah, nanti akan dijebarkan, nanti akan dijumlahkan. Apabila nilainya jumlah poinnya lebih dari sama dengan 4, akan dinyatakan lulus, apabila kurang akan tidak lulus. Lalu untuk selanjutnya di sini saya menggunakan operasi setrow. Setrow ini fungsinya untuk menjadikan kolom lulus yang tadi sudah saya buat menjadi label. Karena klasifikasi ini membutuhkan label sebagai perbandingannya. Lalu saya menggunakan operasi split data untuk membagi dua data training menjadi tes. Untuk data trainingnya tersendiri ini saya menggunakan 0,7. Lalu untuk data training tesnya menggunakan 0,3. Lalu selanjutnya saya di sini menginput decision tree sebagai modelnya. Untuk settingannya itu tersendiri, di sini saya menggunakan maksimal depth-nya 5. Untuk cabangnya itu jadi maksimalnya ada 5. Di sini apply pruning-nya saya dicentang untuk memangkas cabang-cabang agar nggak banyak gitu. Lalu untuk confidence-nya 0,1, apply pre-pruning-nya saya centang, minimal gain-nya 0,01, dan minimal leaf size-nya 2. Lalu di sini saya apply model, lalu saya menggunakan operasi performance untuk mengukur akurasinya. Di sini juga sama, yang membedakan hanya modelnya saja. Di sini yang bawah ini menggunakan naik bias sebagai perbandingan. Lalu kita coba run aja. Di sini untuk model decision tree, untuk gambarnya kayak gini. Exam score, preview score, harus studied. Jadi kalau misalkan nilainya lebih dari 69,5 akan diproses menggunakan melalui preview score. Untuk harus studied, lalu harus studied nanti akan dipilah-pilah lagi mana yang lulus dan mana yang tidak lulus. Lalu yang untuk akurasi yang decision tree itu mendapatkan akurasi 98,59%, yang mana itu akurasi yang sangat tinggi. Lalu untuk tabelnya seperti ini. Di sini juga bisa melihat secara visualisasinya kayak gimana. Untuk visualisasi grafiknya bisa perbandingan antara ini exam score dan juga confidence-nya lulus, untuk X-nya lulus, yang ini examnya Y. Lalu yang selanjutnya, sini saya menggunakan perbandingan naik bias sebagai perbandingan mana model yang lebih baik. Untuk performance dari naik bias tersendiri ini mendapatkan akurasi 93,64%. Lalu untuk ininya, simple distribution-nya, untuk kelas yang tidak lulus itu ada 0,742 dari 20 distribusi, lalu kelas lulusnya 0,258.
Untuk plot-plotnya bisa dilihat di sini, dan distribusi tabelnya juga bisa dilihat juga secara lengkap. Jadi kesimpulannya itu, untuk model decision tree itu mempunyai performance yang lebih baik daripada naive Bayes dengan akurasinya yang lebih tinggi, yaitu 98,59%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rapi yang telah menjelaskan klasifikasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Giparil Akbar untuk mendemokan clustering. Kepada Ahmad Giparil Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan atau mendemokan dari klasterisasi dari menggunakan algoritma Cummins. Baik, klasterisasi sendiri adalah mengelompokkan data berdasarkan kemiripan data tersebut. Jadi, data akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan dari masing-masing datanya. Sedangkan algoritma yang saya pakai di sini yaitu Cummins, yang merupakan salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam klasterisasi, yaitu metode clustering non-hierarkis untuk mengklasifikasikan data dalam satu bentuk atau lebih klaster, yang hal ini memiliki karakteristik yang sama dalam satu klaster dan data memiliki karakteristik yang berbeda. Langsung saja kita mulai ilmunya. Pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu dataset di sini. Di sini saya sudah memiliki datasetnya. Kemudian kita mencari algoritma yang akan digunakan, yaitu Cummins. Lalu untuk mengoptimalisasi dari hasil yang akan digunakan, kita akan memakai performance. Performance yang akan digunakan yaitu performance distance cluster distance performance. Maka kita pertama kita setting terlebih dahulu pada performance-nya. Di sini dalam parameter performance terdapat beberapa fungsi atau tombol seperti main criterion. Ini kita pilih Davis Boolean. Untuk maximize kita centang karena untuk menghilangkan tanda negatifnya. Dalam clusteringnya kita disajikan beberapa pilihan menu, yaitu terdapat K dari K yang akan dipilih, yaitu beberapa cluster eh, yang akan kita pilih untuk membagi data tersebut. Di sini kita pilih acak terlebih dahulu 3. Karena di sini datanya eh, tidak hanya nominal, maka kita akan menggunakan mixed Maxron di sini merupakan maksimal iterasi dari data yang akan dipanggil. Kita sambungkan. Lalu kita run.
ternyata kita melupakan satu hal yaitu multiply. Ya, klamer, klamer. Ngebug, Cok. Habis Baik, waktu di aku sini, waktunya tuh sih. ah, Waktunya habis, gimana? Cuk. Udah enggak nih. 10 menit lagi sampai mulai-mulai, Mas. Di sini terdapat kesalahan tadi yaitu di awal ini harusnya read CSV. Kita akan memilih data tersebut. Di data nih. Tik sudah masuk. Lanjut. Di sini pada ID kita nonaktifkan saja karena tidak digunakan. Untuk ini kita udah kita ubah menjadi ID. Lalu kita sambungkan. Lalu kita run terlebih dahulu. Ya, baik. Ini merupakan data yang sudah diklasterisasi menjadi 3 klaster. Di sini disebutkan data pertama yaitu dari klaster 0 sampai data terakhir. Dapat juga disajikan dengan sebuah grafik seperti halnya berikut. Berikut merupakan persebaran klaster berdasarkan pendapatan tahunan. Baik, eh, untuk menentukan K-means yang terbaik, kita dapat menghitung partisi klaster seperti adalah metode SIKO untuk menentukan K-means yang terbaik. Kita dapat mengetahuinya dari hasil performance tersebut. Dari Davis Baldwin ini kita dapat menghitung K-means terbaik. Kita catat terlebih dahulu. Tadi yaitu K pertama 3 dengan jaraknya. Lalu kita dapat mencoba mengubah K agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kita run terlebih dahulu.
sebagai pembanding kita dapat memasukkan beberapa K yang ada dari 1 sampai seterusnya. Di sini saya memasukkan tadi sudah 3 dan 6, selanjutnya 4. Dan kemudian kita ubah lagi. Saran lagi. Baik, sudah kita menemukan beberapa hasil dari beberapa K yang ada dari 3 sampai 5 di sini. Kita dapat menentukan elbow method tersebut. K terbaik adalah K yang semakin mendekati dengan 0. Di sini terdapat K yang mendekati dengan 0 adalah garis kedua, yaitu K sama dengan 6. Jadi klasterisasi terbaik adalah dengan membagi data tersebut menjadi 6 klaster. Kita dapat mendapatkan yaitu beberapa dengan hasil seperti berikut. Inilah pembagian klaster terbaik menurut dengan menggunakan algoritma Cummins. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Giparil yang telah menjelaskan clustering. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari Rapid Miner adalah untuk analisis data, contoh ke pengaplikasian 2 kasus. Yang pertama, klasifikasi kelulusan siswa menggunakan data seperti nilai akademik, tingkat kehadiran, dan faktor lainnya untuk memprediksikan kemungkinan kelulusan siswa melalui teknik machine learning. Yang kedua, clustering data pengunjung mall, analisis data pengunjung mall untuk memahami perilaku pelanggan, merancang promosi, dan mengoptimalkan pengalaman belanja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.